Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Tentu kita bergembira karena Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Sekarang sebelum belajar firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat kami dapat belajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih karena Yesus mati menjadi penebus kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita judulnya Ikatan Keluarga. Ikatan keluarga dengan ayat hafalan Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Bunyinya seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena Yesus telah mati bagi kita. Dan kalau kita menerima Dia, kita akan disebut anak-anaknya. Tujuan pelajaran kita adalah Allah berjanji. Apa janjinya? Kalau kita percaya kepadanya dan kita akan menjadi keluarga Allah. Ya, kita menjadi anak-anaknya merupakan suatu kesempatan yang luar biasa menjadi keluarga Allah. Nah, ceritanya begini adik-adik. Pada waktu Yesus masih kecil dan beranjak dewasa, kehidupannya sungguh sangat-sangat menyedihkan. Mengapa? Saudara-saudaranya, 4 dari antara mereka, bahkan ada saudaranya yang perempuan, tidak suka kepadanya. Dia menjadi orang yang tertekan dalam keluarganya. Diolok, diejek, dikritik, dan kamu tahu dia sering diolok. Mengapa? Karena dia suka berdoa. Dia suka melakukan pekerjaan pelayanan. Dia suka untuk menyanyi nyanyian yang daripada Tuhan. Tetapi semua itu membuat dia diolok. Dan dia tidak sependapat dengan imam-imam dan orang-orang Farisi. Itulah sebabnya dia juga ditegur dengan keras. Bahkan saudara-saudaranya yang ada yang bernama Yusuf, ada yang bernama Yudas, mengatakan kepadanya, kamu jangan sekali-kali melawan tradisi, karena itu tidak sepatutnya di dalam keluarga kita. Tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa itu bukanlah ajaran daripada Tuhan. Kehidupannya yang penuh dengan penderitaan itu seharusnya mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi justru di dalam rumahnya itu dia tidak diperhatikan. Malah ibunya diajak untuk menasihati dia supaya tetap menurut kepada tradisi-tradisi. Tapi di tengah-tengah kesulitan hidupnya, tengah-tengah kritik dan celaan, dia mempunyai suatu tempat untuk menyatakan kasihnya. Tidak ada beban jika dia datang ke rumah itu. Rumah itu adalah rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Rumah di Betani. Kita ingat bahwa Marta adiknya, ya, dan Maria yang juga pernah kerasukan setan, ya, disembuhkan oleh Yesus. Dan Lazarus, mereka itu adalah orang-orang yang suka menerima tamu, orang-orang yang melayani Yesus
dengan sepenuh hati, bahkan memberi tumpangan dan memberi makanan kepadanya. Jadi setiap kali dia melewati Betani dari Yerusalem atau ke Yerusalem, pasti dia singgah ke rumah ini. Dan adik-adik tahu, pada suatu hari saudaranya yang laki-laki bernama Lazarus sakit. Mendengar dan melihat bahwa ada orang diutus untuk bertemu dengan Yesus, mengatakan bahwa Lazarus itu sakit. Banyak orang mengatakan, lihatlah betapa dia mengasihi Lazarus. Mengapa tidak? Lazarus, Marta dan Maria menerima Yesus sebagai keluarganya, dan demikian juga Yesus menganggap mereka sebagai keluarga. Dia dapat mengatakan, berbicara dengan bebas tanpa perumpamaan. Tapi kalau di dalam rumahnya, dia selalu merasa tidak nyaman. Apalagi kalau bersama-sama dengan orang Farisi dan orang-orang imam-imam. Oleh sebab itu, Yesus selalu mengasihi dan menyatakan kasihnya. Pada saat orang-orang datang, saudara-saudaranya datang, apa yang dikatakan? Yesus, lihatlah saudaramu dan ibumu datang. Tetapi Yesus mengatakan, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, mengasihi dan menyatakan belas kasihan, sama seperti Yesus. Kalau kita melakukan sama seperti itu, kita juga mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Kita menjadi keluarga Allah. Inilah yang disebut dengan ikatan keluarga. Bukan melalui daging atau secara fisik. Tetapi kita dianggap keluarga besar Allah melalui Yesus yang mati bagi kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Di dalam dunia ini, Yesus tidak mendapat penghargaan dari keluarganya, di rumahnya sendiri. Dia mempunyai saudara-saudara yang kita ketahui tadi, Yakobus, Yudas, dan Yusuf, juga Simon, tidak mengasihi dia. Tetapi kita di dalam keluarga Allah. Allah memanggil kita menjadi anak-anaknya yang saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Itulah ciri-ciri dari keluarga Allah. Allah mau kita menjadi anak-anaknya. Dan ikatan keluarga itu bukan hanya dimulai di surga, tetapi sejak di dunia ini. Oleh sebab itu adik-adik, salinglah mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan tentu akan memberkati kita, menjadikan kita anak-anak pewaris kerajaan surga. Suatu ikatan yang luar biasa dengan Bapa kita yang di surga. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengakhiri cerita kami hari ini. Bersyukur karena Engkau memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah teladan hidup Marta, Maria, dan Lazarus boleh menjadi pelajaran bagi kami untuk menghargai orang lain, untuk memberi tumpangan kepada orang lain, menjadikan ikatan keluarga yang erat, bukan hanya kepada keluarga kami sendiri, tetapi bagi orang lain. Tetapi dimulai dari rumah tangga, kami akan menghormati orang tua, sanak keluarga, dan juga mengasihi Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Sampai jumpa pada pelajaran sekolah Sabat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita ya.